Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan belajar bab 2 wujud zat dan perubahannya di bagian topik C2, yaitu apa itu menguap dan mengembun. Nah, topik ini ada di halaman 52 sampai 55 di buku kalian ya anak-anak. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Adapun pertanyaan esensial pada topik kita kali ini, yang pertama, bagaimana wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang membuat wujud zat berubah-ubah? Dan yang ketiga, apa peran energi dalam perubahan wujud zat? Nah, pertanyaan esensial ini dapat kalian jawab di akhir video ya, setelah kalian menonton dan menyimak video pembelajaran ini. Yuk kita lanjut. C2, apa itu menguap dan mengembun? Nah anak-anak, pernahkah kalian terpikir bagaimana hujan bisa terjadi? Nah, mengapa hujan bisa turun? Nah, awan yang terlihat di langit sebenarnya adalah air yang bercampur dalam udara. Nah, kenapa kok bisa? Nah, ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap air yang berbentuk gas, jadi awan itu adalah uap air yang berbentuk gas anak-anak, akan mengembun dan berubah wujud menjadi cair. Hal inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi anak-anak, awan itu adalah uap air yang berbentuk gas ternyata. Jadi anak-anak, selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat seperti di materi kita sebelumnya. Nah, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan wujud gas ke cair. Nah, bagaimana caranya, Kak? Nah, yuk kita coba cari tahu dengan melakukan percobaan menyenangkan berikut ini. Nah, sekarang kita ke bagian mari mencoba. Sekarang kita akan membuat uap dan embun. Nah, untuk mengetahui apa itu menguap dan mengembun, kita bisa melakukan percobaan sederhana berikut ini. Nah, kalian akan membutuhkan beberapa alat dan bahan seperti air, pembakar spiritus atau kompor kecil, es batu, dan panci kecil. Nah, penting ya anak-anak, jadi ketika kalian membuat percobaan ini, kalian harus didampingi atau diawasi oleh guru maupun orang tua ya anak-anak, tidak boleh sendiri. Nah, langsung saja kita ke langkah percobaan. Yang pertama, ukur suhu ruangan di sekitar kalian. Nah, ini minta bantuan guru kalian untuk melakukannya ya. Yang kedua, nyalakan kompor atau pembakar spiritus, kemudian dekatkan termometer ke nyala api dan ukur suhunya. Kemudian langkah yang ketiga, isi panci dengan setengah gelas air. Yang keempat, panaskan panci di atas pembakar spiritus dan biarkan hingga muncul gelembung-gelembung air. Nomor 5, amati air yang menggelembung. Apakah ada semacam uap air di atasnya? Yang keenam, ambil tutup panci dalam keadaan terbalik. Letakkan beberapa buah es batu di tutup panci. Nah, yang ketujuh, letakkan tutup panci dalam kondisi terbalik ke atas panci. Lalu, gunakan kain untuk mencegah tangan kalian terkena panci yang panas ya anak-anak, atau kalian bisa minta tolong dengan orang tua, dengan guru, atau dengan kakak kalian ya. Nah, yang kedelapan, diamkan sesaat dan ambil kembali tutup panci menggunakan kain. Yang kesembilan, amati bagian bawah tutup panci. Nah, apakah ada air yang menggantung? Nah, langkah percobaan ini bisa kalian coba di rumah atau di sekolah ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian melakukan percobaan, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang wajib kalian jawab ya anak-anak. Nah, dari 4 ini kalian bisa kakak bantu sekarang ya. Perhatikan baik-baik agar anak-anak juga
mengerti, mudah memahami juga ya. Nah, yuk kita mulai mengerjakan satu persatu ya anak-anak. Nah, soal nomor 1, apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Nah, jawabannya adalah, dan di sini sudah kakak tulis pembahasannya ya, di bawah ini kalian bisa lihat. Nah, jadi air akan menjadi panas dan lama-kelamaan air akan mendidih anak-anak. Jadi, ketika air terus-menerus dipanaskan, air itu akan lama-kelamaan akan jadi mendidih anak-anak. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Nah, apa yang menyebabkan anak-anak? Nah, yang menyebabkan air berubah wujud menjadi gas adalah kalor. Nah, kalor ini didapatkan dari api anak-anak yang nantinya akan membuat air mendidih dan berubah menjadi gas. Jadi, kalau tidak ada kalor, tidak akan terjadi perubahan wujud dari air menjadi gas anak-anak. Jadi terjadinya wujud dari air menjadi gas ini karena adanya kalor atau energi panas anak-anak. Nah, yang nomor 3, menurut kalian jika pada tutup panci tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan tutup panci? Nah, ini bisa kalian jawab setelah kalian melakukan percobaan ya anak-anak. Nah, di sini akan kakak bantu. Air akan tetap ada air di tutup panci. Nah, hanya saja jumlahnya lebih sedikit anak-anak dibandingkan jika diberikan es batu di atasnya. Jadi, kalau ada es batu di atas tutup panci, nanti airnya akan atau uap airnya akan banyak. Tapi kalau tidak diberikan es batu, hanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan diberikan es batu di atasnya. Soal nomor 4. Mengapa es bisa membuat uap air berubah wujud menjadi cair? Nah, jawabannya adalah karena es mendinginkan suhu di sekitarnya. Nah, uap air akan berubah wujud anak-anak menjadi cair ketika suhu lingkungan di sekitarnya lebih rendah. Nah, anak-anak, yuk kita belajar lebih lanjut. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Nah, kalau kakak balik tanya anak-anak, apa yang disebut dengan menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Nah, ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, maka lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya, ketika air dalam panci dipanaskan terus-menerus, maka air itu akan mulai mendidih dan berubah wujud dari cair menjadi gas anak-anak. Perubahan ini dinamakan menguap. Nah, seperti ini ya. Dari yang awalnya benda cair, nah ketika dia menerima kalor atau dipanaskan, seperti tadi kita merebus air, nah terjadilah namanya menguap. Nah, setelah diberikan energi atau energi panas atau kalor akan berubah menjadi benda gas. Nah, inilah yang dinamakan menguap. Nah, anak-anak, penguapan juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari loh. Keringat yang muncul setelah berolahraga lama-kelamaan akan kering. Nah, kini terjadi karena keringat menguap anak-anak. Jadi ketika kalian berkeringat, nah lama-kelamaan keringat itu akan kering. Nah, ini namanya menguap. Parfum yang disemprotkan ke kulit juga akan menguap sehingga tercium aroma yang wangi di tubuh kita anak-anak. Nah, jadi ketika kalian memakai parfum, nah itu sudah melakukan proses menguap anak-anak. Kemudian alkohol yang terdapat pada hand sanitizer juga akan menguap saat kita oleskan ke tangan, sehingga kulit kalian akan menjadi kering setelah beberapa saat kalian gunakan anak-anak. Sebaliknya, ketika benda berwujud gas didinginkan dan kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair anak-anak. Nah, es batu yang disimpan di atas tutup panci menurunkan suhu pada tutup tersebut. Nah, uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci akan kehilangan kalor dan menjadi dingin. Nah, akibatnya wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Nah, seperti ini. Dari benda gas, kemudian benda gas ini kehilangan kalor. Kehilangan kalor atau kehilangan energi panas dengan cara didinginkan. Nah, inilah terbentuk menjadi benda cair dan wujudnya akan menjadi benda cair. Proses ini dinamakan namanya mengembun.
Nah, anak-anak, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Nah, kalau kakak tanya, apa artinya mengembun? Nah, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, pada daerah yang cukup dingin, terkadang uap air di udara berubah wujud menjadi butiran-butiran air kecil, anak-anak. Nah, peristiwa ini disebut dengan berkabut. Nah, apakah kalian pernah melihatnya? Jadi, ketika cuaca di daerah kalian dingin, nah disitulah kalian pasti akan melihat kabut, berkabut. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari menguap dan mengembun ya, anak-anak. Jadi kalau kalian masih kebingungan, kalian bisa putar kembali video ini sampai kalian benar-benar paham ya, anak-anak. Nah, di akhir video kakak minta maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata dan salah ucap. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, tambah ceria, sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat juga belajar bersama channel Bimbel Online. Nah, anak-anak, jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu ketika kalian komen, kakak akan balas dan kakak akan beri hadiah spesial untuk kalian ya, anak-anak. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.